Ya, terima kasih teman-teman. Ini Mbak Aulia sudah mulai join ya. Tadi sudah saya admit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir dalam via Zoom meeting lagi untuk kesekian kali pertemuan di seminar pendidikan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkuliahan dari reflektif seminar pendidikan, yaitu dengan 2 mata kuliah semester 2 ya, yaitu PSE atau pembelajaran sosial emosional dan asesmen 2 gitu nggih. Nanti untuk satu sesi seperti biasa secara maraton untuk memaparkan materi. Tapi biasanya saya nanti akan di jeda tertentu di setiap topik akan saya review sedikit gitu ya. Ya, untuk kesempatan yang pertama untuk mata kuliah PSE nanti topik 1 cinten nggih. Saya Bu. Oh nggih. Kan ini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya, pas sesuai dengan kita 5 topik. Monggo untuk Mas Bowo karena tadi sudah saya jadikan co-host bisa menampilkan PowerPoint-nya atau Baik. dari hasil yang telah dibuat di refleksinya. Ya, mohon izin Syafrin, Bu Meda dan teman-teman. Sempat terlihat ya? Monggo, monggo. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah PSE Seminar Refleksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pada topik pertama. Baik, saya mulai dalam mata kuliah ini pembelajaran sosial emosional dengan review pengalaman belajar di topik 1 itu terdapat kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka atau kolaboratif for academic social and emotional learning atau kita bisa disebut CASEL. Di topik 2 yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Lalu di topik 3 ada experiential learning. Topik 4 yaitu experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan yang kelima adalah topik 5 school well-being. Nah, kan pada refleksi pengalaman belajar yang dipilih, saya mendapatkan topik pertama, yaitu pada topik ini saya mempelajari tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL. Mengetahui bagaimana cara mengelola aspek sosial dan emosional, mengelola kemampuan sosial emosional dalam kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Lalu pada topik tersebut sangat penting bagi saya karena saya menjadi tahu bahwa menjadi guru perlu memerlukan pembelajaran emosional, yaitu karena guru sebagai pendidik dan agen perubahan, sehingga perlunya mengingat 3 hal dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kepedulian sebagai dasar pembelajaran. Emosi memengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima peserta didik dan tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu, guru atau peserta didik dan juga memberikan motivasi energi untuk melakukan pembelajaran. Pada analisis artefak pembelajaran itu terdapat di topik 1 yaitu ruang kolaborasi. Di diskusi kelompok kami kelompok 4 juga mendiskusikan tentang ruang kolaborasi yang dipilih, lalu diunggah tugas. Ruang kolaborasi juga membuat tugas tentang topik pertama, lalu terdapat juga refleksi ruang kolaborasi, lalu demonstrasi kontekstual, lalu ada koneksi antar materi, lalu ada aksi nyata yang masing-masing disimpan di Google Drive. Pada topik pertama itu tadi ruang kolaborasi, lalu ada unggah tugas. Ruang kolaborasi artefaknya di sini yaitu adanya kita disuruh untuk menganalisis sudah ada lembar kerja tentang kesadaran diri, pengelolaan diri, lalu kesadaran sosial,
lalu keterampilan yang berhubungan sosial, lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan juga tugas ruang kolaborasi pada LMS yang menyerupai tentang ruang lingkup, kompetensi pembelajaran sosial emosionalnya, lalu teknik pembelajaran KSE-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Setelah itu terdapat juga tentang refleksi ruang kolaborasi terlebih dahulu, yaitu di LMS terdapat pertanyaan apa hal yang menarik, lalu apakah ada hal yang baru untuk diterapkan dalam kegiatan mengajar, lalu adakah tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran materi tersebut, lalu sebutkan 3 hal yang menarik dan kemukakan dengan alasan atau contoh berupa gambar, foto untuk berjelas jawaban. Nah, di sini kami mengambil dalam PPL pertama di SD 2 Rejosari pada kelas 4, yang mana terdapat peserta didik yang berekspresi bingung, lalu terdapat ekspresi peserta didik yang pusing, lalu terdapat ekspresi peserta didik yang berbahagia. Ini juga terdapat kegiatan-kegiatan juga, ini kegiatan di luar, outdoor, lalu kegiatan yang dilakukan di dalam seperti diskusi. Lalu terdapat juga tentang demonstrasi kontekstualnya di topik pertama, yaitu dalam teknik pembelajaran KSE yang sudah terdapat dalam tabel, dan juga membuat rancangan pembelajaran yang dapat dilihat di sini. Lalu ada koneksi antar materi yang telah dibuat, yang keterkaitannya dengan mata kuliah CT, keterkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, keterkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan. Lalu yang terakhir tentang aksi nyata adalah membuat modul ajar pada kurikulum Merdeka di kelas 4. Nah, begitu. Lalu yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Dapat dipaparkan bahwa setelah mempelajari lebih mendalam tentang pembelajaran sosial dan emosional, ada banyak pembelajaran yang bisa didapatkan. Saya menjadi lebih paham mengenai peran pembelajaran sosial dan emosional pada keberhasilan hasil belajar peserta didik. Bahwa selain materi, metode maupun strategi belajar yang baik, guru juga perlu memperhatikan sisi sosial dan emosional murid atau peserta didik agar mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman. Karena dengan belajar dalam kondisi dan situasi ini menjadikan peserta didik mudah untuk mengikuti dan memahami apa yang sedang dipelajari. Hal yang bermanfaat lainnya juga saya dapatkan, yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu saya untuk memecahkan permasalahan yang timbul pada kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan sosial dan emosional di sekolah. Nah, saya kira cukup pada topik pertama yang saya paparkan. Waktu saya kembalikan ke Bu Maida. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibu ya. Tadi penyampaian ini di mata kuliah kita ya, alias saya gitu nggih. Yang mana sambil kemarin mereview ulang bahwasanya ketika di pembelajaran sosial emosional itu kita membahas ada castle gitu nggih. Bagaimana mengawali dari bisa jadi dengan siswa itu kita mengidentifikasi perasaan mereka sebelum nanti akan masuk ke dalam pembelajaran yang dikatakan mereka itu jiwa dan raganya masuk di kelas gitu, bukan hanya raganya saja tapi secara jiwa mereka sudah mau untuk siap belajar, termotivasi untuk belajar dan fokus belajar seperti itu. Yang nanti di situ teman-teman seperti biasa di alur merdekanya dan alur dari tahapan mulai dari diri, demonstrasi kontekstual hingga aksi nyata ya. Dan mengingatkan kembali tadi yang di topik 1 itu dibahas terkait dengan kesadaran dirinya gitu ya. Ada kemudian di situ castle-nya ada bagaimana
tentang pengelolaan dirinya, ada bagaimana tentang kesadaran sosial, dan bagaimana tentang keterampilan berhubungan sosial, ya atau daya lenting gitu ya, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dari inti Castle tersebut. Nah, oleh karena itu tadi sudah dibahas dengan penugasan teman-teman yang kemarin sempat saya meminta satu kasuistis ya, yang sudah ditampilkan tadi. Terima kasih, dan termasuk temanya Mas Bowo adalah terkait putus cinta gitu ya. Oke, itu yang dari saya mereview di awal topik 1. Kita lanjut untuk topik 2, Sinta. Saya, Bu. Oh, nggih, monggo Mbak Ismo lanjut. Nggih, izin share screen nggih, Bu dan teman-teman. Nggih, Mbak Ismo. Pripun sampun kelihatan? Sampun. Sudah, Mbak. Monggo lanjut. Oh iya. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi pembelajaran sosial emosional khususnya pada topik 2 yang mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau bisa disebut KASEL. Yang pertama, review pengalaman belajar. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, saya mempelajari bahwa pembelajaran sosial emosional adalah bagian penting dalam pendidikan dan dalam relasi sosial manusia. Castle.org menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional adalah proses untuk membantu individu mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup dengan baik. Dalam hal lain, individu tidak hanya fokus pada diri sendiri ataupun hanya pada keterampilan kompetensi, tetapi juga pada relasi yang baik dengan orang lain dan lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan pada topik ini akan memberikan pengetahuan dan implementasi dalam pembelajaran mengenai upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain terhadap kemampuan sosial emosionalnya. Pada topik 2 terdapat 5 topik pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional terdapat 5 topik, antara lain yang topik pertama membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic social and emotional learning atau bisa disebut KASEL. Pada topik 2 membahas tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan emosional atau disebut KASEL. Topik 3 membahas tentang experiential learning, topik 4 membahas tentang experiential learning untuk pembelajaran emosional, dan topik 5 membahas tentang school well-being. Pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, pengalaman belajar yang akan saya tuliskan berfokus pada topik 2 tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KASEL. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu topik 2. Topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional mengajarkan kepada kita sebagai seorang calon guru untuk bisa memahami peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Tugas guru dalam pembelajaran ini memberikan perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik sesuai kebutuhannya baik secara sosial maupun emosional. Perasaan peserta didik akan berbeda setiap harinya. Sebagai seorang guru, perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan dan karakteristik yang menonjol untuk mengembangkan kemampuannya. Perasaan peserta didik akan berbeda setiap harinya. Sebagai seorang guru harus menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan dan karakteristik yang menonjol untuk mengembangkan kemampuannya. Peranan guru sebagai teladan bagi peserta didik untuk menunjukkan individu yang berguna bagi bangsa dan negara. Seorang guru perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik tanpa membedakan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Menjadi seorang guru perlu memerlukan pembelajaran sosial emosional karena peran guru sebagai pendidik dan agen perubahan, sehingga perlu keterampilan dalam mengelola emosi, teknik mindfulness, memahami macam-macam kompetensi EMC2, yaitu empati, compassion, mindfulness, critical inquiry, serta pentingnya memiliki keterampilan sosial emosional yang baik dalam pembelajaran.
Sehingga dalam mempelajari materi-materi pada topik 2 ini sebagai agen perubahan memerlukan kemampuan dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga proses pelaksanaan pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Pada perkuliahan PPG Prajabatan, khususnya mata kuliah pembelajaran sosial emosional, setiap topik dilakukan dengan mengikuti alur merdeka. Yang pertama, yaitu mulai dari diri. Kegiatan di dalam mulai dari diri, yaitu menjawab pertanyaan pemantik sebagai refleksi sebelum mempelajari lebih jauh mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KASEL. Selanjutnya, pada eksplorasi konsep, terdapat paparan materi atau konsep untuk lebih mendalami topik 2 dengan disajikan video-video pembelajaran sosial emosional yang mendasari teori pada topik 2. Selanjutnya, pada tahap ruang kolaborasi, terdapat kegiatan berkolaborasi dengan mahasiswa lain dengan membentuk kelompok, yaitu berdiskusi mengenai beberapa permasalahan dalam pembelajaran sosial emosional. Selain itu, disajikan pula beberapa film Indonesia dan luar negeri yang masih memiliki keterkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran sosial emosional. Ada demonstrasi kontekstual, yaitu kegiatan mengunggah hasil diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai peran guru sebagai agen perubahan dalam film Laskar Pelangi. Selanjutnya, pada elaborasi pemahaman, yaitu membuat pertanyaan yang sekiranya belum dipahami dalam bentuk forum diskusi agar antar mahasiswa dan dosen pembimbing. Selanjutnya, pada koneksi antar materi, yaitu kegiatan mengkoneksikan kegiatan membuat peta konsep atau infografis mengenai keterkaitan materi KASEL dengan topik lain yang berkaitan, misalnya menghubungkan social emotional learning dengan hubungan interpersonal, dengan kebahagiaan, dan metode pembelajaran. Selanjutnya, aksi nyata. Pada kegiatan aksi nyata, saya melakukan refleksi dan menuliskan rancangan atau rencana aksi nyata terkait konsep SEL atau Social Emotional Learning dan membuat modul ajar dengan menerapkan Social Emotional Learning pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 2 terdiri dari demonstrasi kontekstual dan koneksi antara materi dan aksi nyata. Sebagai bukti pendukung hasil refleksi pengalaman belajar yang telah saya lakukan, berikut adalah kumpulan link artefak pembelajaran. Yang pertama, pada demonstrasi kontekstual, yaitu mengunggah hasil diskusi kelompok tentang mengulas pesan pada film Laskar Pelangi dan Sokola Rimba dalam kompetensi pembelajaran sosial emosional dan melampirkan link video presentasi hasil diskusi. Pada link yang saya lampirkan ini terdapat link video presentasi hasil diskusi kelompok 4 mengenai hanya terdapat video mengenai hasil diskusi tentang mengulas peran guru dalam film Laskar Pelangi dan Sekolah Rimba tadi. Terus yang kedua, pada koneksi antar materi, yaitu mengunggah peta konsep atau infografis mengenai keterkaitan KASEL dengan topik lain yang berkaitan, misalnya menghubungkan social emotional learning dengan hubungan interpersonal, dengan kebahagiaan dan metode pembelajaran. Ya, berikut penampilan artefak saya pada koneksi antar materi, keterkaitan antara sel dengan kebahagiaan, dengan interpersonal, dengan metode pembelajaran, dan dampak sosial emosional learning, serta apakah keterkaitan sel dengan mata pelajaran lain yang akan saya ajarkan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aksi nyata, yaitu mengunggah modul ajar dengan menerapkan sel pada mata
pelajaran tertentu. Di sini link yang saya tampilkan yaitu link mengenai pertanyaan reflektif yang terdapat 4 soal ya yang ada di LMS, dikarenakan untuk modul ajarnya diunggah pada UTS seperti itu. Terus yang terakhir yaitu pembelajaran bermakna atau good practice. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan pada topik 2 yaitu seorang guru sangat penting memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dengan baik dan memahami macam-macam kompetensi EMC2 yaitu empati, compassion, mindfulness, critical inquiry. Guru sebagai agen perubahan hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Apabila guru memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka guru dapat menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman bagi peserta didik. Sebaliknya, jika guru tidak dapat mengontrol emosinya, maka suasana dalam belajar akan menjadi kurang menyenangkan dan membuat peserta didik akan mengalami tekanan. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya mengenai jurnal refleksi pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional pada topik 2. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Maida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ismu. Melanjutkan tadi ketika Castle secara konseptual awal ya sudah di bagian Mas Bowo, kemudian bagaimana ketika tahapan proses belajar pengalaman gitu ya, dengan adanya kasuistis yang kemarin film Laskar Pelangi itu kan udah lama banget teman-teman, dan itu dikaji pula ketika masuk dalam program PPG. Ternyata memang ada maknanya bagaimana pembelajaran seorang guru dengan peran seorang guru mengarahkan mereka dengan situasi lingkungan masyarakat yang ya dalam cerita tersebut kan memang dari keluarga yang kurang mampu dan sebagainya dan lain sebagainya tersebut tadi. Pada intinya anak itu mau terus belajar, termotivasi bagaimana untuk mereka secara sosial emosionalnya untuk belajar pun dari pengalaman dan dari hal-hal yang sifatnya terdekat mereka ya gitu nggih. Makanya terkait dengan topik 2 ini tadi sudah disampaikan Mbak Ismu bagaimana seorang guru itu nanti mampu mengelola emosi baik itu dalam kompetensi yang kemarin ada MC2 EMC2 ya gitu nggih. Dan itu guru pun sebagai cara dengan melakukan aksi nyatanya yaitu melalui pembuatan RPP atau kita sebut di modul ajar yang kemarin saya minta formatnya ke kurikulum 2022 seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih Mbak Ismu. Untuk topik 3 Mbak Bekti ya? Nggih, Bu. Nggih, monggo Mbak Bekti. Izin share screen, Ibu. Ini tadi ada yang dari sekolah ya? Ada yang libur? Nggih, Bu. Masuk, Bu. Tetap masuk ya? hari ini. Nggih. Padahal tanggalnya merah ya? Ya, tapi di Kaldiknya Tidak, Bu. Makanya sebelum masuk Mbak Bekti ya, ini sekilas ini aja intermezzo teman-teman. Tadi tuh saya lihat kalender, ini kan hari Waisak ya. Terus sempat anak saya yang TK itu saya juga bingung kan, karena kalau omongan anak kecil kan kita nggak tahu ya yang benar yang mana masuk atau enggak gitu kan. Terus akhirnya saya WA sama gurunya, Bu ini nanti masuk enggak ya? Tetap masuk Ma. Oh iya ya Allah, jadinya anak saya 7:30 belum apa-apa terus akhirnya langsung mandi gitu ya. Saya kira libur gitu. Makanya sama tadi mau maju itu, oh ya ternyata memang masih ada yang tetap masuk ya. Tanggalnya hitam semua kata Mbak Bekti ya. Oke, lanjut Mbak Bekti. Ya, apakah sudah terlihat, Ibu? Sampun, monggo. Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maida dan juga teman-teman yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi pembelajaran sosial emosional.
Yang pertama yaitu tentang review pengalaman belajar. Pada mata kuliah sosial emosional ini terdapat 5 topik. Yang pertama yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Kessel. Yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional Kessel. Yang ketiga, experiential learning. Yang keempat, experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan yang terakhir yaitu school well-being. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada mata kuliah ini saya memilih topik 3 yaitu experiential learning. Experiential learning itu merupakan suatu proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Guru juga harus bisa memberikan materi sesuai dengan tuntutan zaman. Peran guru dalam experiential learning itu sebagai fasilitator. Proses pembelajaran ini melibatkan siklus dasar yaitu mengalami, refleksi diri, berpikir, melakukan. Pengalaman konkret adalah dasar observasi dan refleksi diri. Pembelajaran holistik menurut Cobb itu terdapat 6 proporsi dari proses pembelajaran, yaitu yang pertama itu belajar itu merupakan suatu proses dan bukan hanya dilihat dari hasil akhir saja. Yang kedua, pada dasarnya proses belajar itu merupakan proses relearning atau belajar kembali. Yang ketiga, itu belajar merupakan proses adaptasi dan juga proses menyelesaikan konflik yang ada. Yang keempat, belajar adalah proses menyeluruh dan proses adaptasi lingkungan. Yang kelima, belajar adalah transaksi sinergi antar individu dengan lingkungan. Dan yang terakhir, itu belajar merupakan proses mendapatkan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu proses experiential learning. Nah, dapat dilihat gambarnya seperti ini, bahwa experiential learning itu melibatkan 2 cara mendapatkan pengetahuan, yaitu yang pertama itu melalui concrete experience atau pengalaman konkret, dan yang kedua melalui abstract conceptualization atau konseptual abstrak. Sel itu juga melibatkan 2 cara transformasi pengetahuan, yaitu reflective observation atau observasi reflektif dan aktif experimentation atau eksperimental aktif, di mana individu ini melakukan observasi dan bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi disertai pemahaman dan kemudian aktif mempraktekkan. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Yang pertama itu terdapat pada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini kami berdiskusi untuk melihat kondisi atau kasus yang ada di dalam kelompok. Nah, setiap kelompok ini terdiri dari 2 orang atau sesuai pembagian kelompok dalam kelas. Kondisi kasusnya ini menjawab pertanyaan, apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Apakah manfaat experiential learning? Bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning? Dan apa saja tantangan bagi sekolah? Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran experiential learning? Serta pada kondisi daring atau online bagaimana penerapan experiential learning. Jadi di sini kami bersama-sama berdiskusi, setelah itu mengunggah tugas kami dalam link di bawah ini. Selanjutnya yaitu pada koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini dilakukan secara individu, yaitu membuat suatu hubungan antara apa yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya dalam memenuhi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini kami membuat RPP pada topik pembelajaran experiential learning ini. Berikut bentuk RPP yang telah saya buat yaitu pada kelas 4, topik pola hidup gotong royong fase B. Di sini kami juga menguraikan tentang
pembagian pada bagian experiential learning, yaitu ada emosional seperti itu. Selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Setelah mempelajari topik ini, saya dapat mengetahui tentang kompetensi keterampilan sosial emosional berdasarkan refleksi dirinya sendiri, dapat membuat rencana pembelajaran yang sistematik, kreatif, dan reflektif, mampu bekerja sama dan membangun jejaring dengan pihak lain seperti guru dan orang tua, serta dapat bekerja dengan sistematis dan rapi secara administratif, dan dapat menjadi contoh bagi peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bekti ya terkait dengan materi yang lanjutan topik 3. Jadi memperbaiki secara sistematis dan prosedural bagaimana di aksi nyatanya nanti terkait lingkaran-lingkaran tadi ya, CS cell, castle dan lain sebagainya, selnya gitu nggih. Dan itu terwujud nanti, dan pada intinya posisinya untuk teman-teman bisa disampaikan dalam bentuk RPP yang sudah sempurna, hingga nanti untuk kemarin kalau tidak salah di beberapa file yang saya cek itu pembelajaran castle-nya kan untuk isiannya ada di bagian kegiatan pembelajaran gitu ya. Bagaimana ketika nanti seorang guru mulai dari kegiatan awal, inti, dan akhir untuk menyesuaikan siapnya siswa itu di mana gitu ya, bagaimana nanti siapnya untuk memposisikan bagaimana pengelolaan emosi mereka, bagaimana nanti keterampilan daya lenting mereka atau keputusan yang bertanggung jawab pada saat mereka berkelompok atau diskusi gitu, okay. Oke, untuk topik 4 kemudian ada Mbak Erni sama Mbak Aulia, Mbak Mawar. Saya Ibu. Oh okay. Berarti nanti ini ada yang double ya? Boten, topiknya kan sampai Boten niku, Bu. 1, 2, 3, 4. Kan topiknya sampai 5 ya? Nggak sampai 6. Saya di topik 5, Bu. Ya, yang terakhir itu Mawar sama Mbak Aulia, Ibu. Jadi ada yang double. Makanya kan topiknya hanya 5. Kemudian karena ada 6 mahasiswa, berarti kan ada yang double. Oh, siap. Oke, Mbak Erni, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Ibu. Izin share screen ya, Ibu. Ini sepertinya Mbak Bekti suaranya masih serak-serak basah ya, Mbak ya? Batuk, Ibu. Batuk, pilek nggih. Pada kecapean ya. Monggo lanjut Mbak Erni. Ya, Ibu, apakah sudah tampil? Sampun. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Meida dan kawan-kawan semua. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi mata kuliah pendidikan sosial emosional. Pembelajaran, Mbak. Halo? Pembelajaran. Oh, okay. Pembelajaran sosial emosional, Ibu. Ngapunten. Nggak apa-apa. Untuk review pengalaman belajar, jadi di sini seperti yang disebutkan sebelumnya, ada 5 topik yang kami pelajari pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional, yaitu pada topik pertama, kami belajar mengenai kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau KASE. Kemudian pada topik 2 itu mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kemudian pada topik 3, tadi Mbak Bekti sudah membahas tentang experiential learning. Topik 4 ini mengenai experiential learning untuk pembelajaran emosional, dan yang terakhir adalah school well-being. Oke, untuk refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada topik 4, experiential learning untuk pembelajaran emosional. Baiklah, tadi pada topik 3, khususnya mengenai experiential learning sudah dijelaskan sama Mbak Bekti bahwa di situ atau siklus belajar KOP tadi ya,
menjelaskan bahwa belajar itu sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Jadi pengetahuan itu diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan juga mentransformasi dari pengalaman individu itu sendiri. Nah, di sini pada topik 4 ini memberikan pemahaman kepada saya itu khususnya mengenai perlunya guru dalam memahami gaya belajar pada peserta didiknya. Gaya belajar adalah cara seseorang untuk mampu menerima, menyerap, dan memahami dengan jelas sebuah pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh, diatur, dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. Kalau bagi guru, melalui gaya belajar itu dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai oleh siswa tersebut, siswa yang diajarnya. Nah, tadi kalau pada topik 3 sudah disebutkan Mbak Bekti tentang siklus pembelajaran. Nah, di sini ada 3 gaya belajar menurut Kolb, 4 gaya belajar menurut Kolb, ada diverging atau divergent, asimilasi, kemudian ada convergent, dan yang terakhir adalah akomodasi. Apa itu? Jadi, 4 gaya belajar itu dijelaskan di sini bahwa untuk divergent ini kombinasi elemen pengalaman konkret dan observasi reflektif. Jadi, seorang individu dengan gaya belajar divergent ini itu berusaha mencoba melihat situasi atau pengalaman dari berbagai perspektif. Itu kalau untuk gaya belajar yang divergent. Kemudian kalau gaya belajar yang asimilasi itu merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. Jadi, individu yang memiliki gaya belajar ini itu cukup terampil dalam mengolah informasi dan dapat menjelaskan dengan logis. Jadi, mereka cenderung untuk mementingkan nilai logis ketimbang nilai praktisnya, seperti itu. Kalau untuk gaya belajar yang ketiga, yaitu gaya belajar convergent, menurut Kolb di sini dijelaskan bahwa gaya belajar convergent itu merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. Individu dengan gaya belajar ini akan berusaha menemukan kegunaan praktis dari sebuah teori. Kemudian yang terakhir yaitu gaya belajar akomodasi. Ini merupakan kombinasi pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif. Jadi individu ini senang belajar dari pengalamannya secara langsung. Itu tadi adalah 4 gaya belajar menurut Kolb yang saya pelajari pada topik 4 ini. Untuk analisis aktif pembelajaran, yang pertama pada ruang kolaborasi, jadi kami secara berkelompok itu diskusi mengenai sebuah contoh kasus yang ditayangkan dalam sebuah film berjudul Hiki. Nah, itu kisah seorang guru yang memiliki Tourette syndrome. Jadi guru tersebut itu diminta menjadi wali kelas di kelas yang mana kelas tersebut itu tidak ada guru lain yang sanggup mengajar karena perilaku peserta didiknya. Nah, setelah melihat film tersebut, kami diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, terkait lingkungan yang mempengaruhi individu. Jadi, berdasarkan film tersebut, bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi individu. Kemudian yang kedua, bagaimana guru dengan keterbatasannya dapat merangkul peserta didik. Hal apa yang dimiliki guru tersebut sehingga bisa merubah suasana kelas menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir adalah, apakah Anda bisa menjadi guru yang demikian dari film tersebut. Jadi, kami menganalisis secara berkelompok. Kemudian, pada unggah ruang kolaborasi, ini kami juga dikerjakan secara berkelompok, melakukan pencatatan perilaku peserta didik. Ini kami lakukan di tempat PPL pertama kami, PPL 1 di SD Negeri Rejosari. Di sini kami mengambil contoh salah satu siswanya ada Mas Satria di kelas 3. Ini pada tugas kami cantumkan identitas peserta didiknya, kemudian bagaimana sikap dan perilakunya selama proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Itu adalah contoh pencatatan perilaku terhadap peserta didik yang ada pada ruang kolaborasi. Kemudian
Artefak berikutnya pada koneksi antar materi ini dilakukan secara individu, di mana kami membuat koneksi antar materi mengenai experiential learning, termasuk pengamatan dan pencatatan yang dilakukan dengan mata kuliah lain. Jadi kaitannya dengan mata kuliah lain atau dengan kehidupan sehari-hari yang berkaitan. Ini bisa berupa poster, infografis, ataupun mind mapping. Kemudian yang terakhir yaitu artefak pada aksi nyata. Ini dilakukan secara berkelompok, membuat program perubahan perilaku yang akan kami lakukan di sekolah berdasarkan permasalahan yang sudah ditemui. Nah, di sini ada tugas yang kami laksanakan. Jadi ada 3 tabel. Yang tabel pertama itu kami jabarkan permasalahannya. Kemudian yang kedua itu bagaimana aplikasinya, aplikasi dari program perubahan perilaku yang kami laksanakan di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi seperti itu. Itu kami jabarkan di situ. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman bermakna atau good practice dari mempelajari ini, yaitu pembelajaran sosial emosional itu sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas oleh guru. Dengan menerapkan social emotional learning itu dalam proses pembelajaran akan memudahkan guru untuk mengontrol atau mengendalikan emosi dirinya ketika menghadapi beragam situasi di kelas, sehingga lebih bijaksana ketika mengambil keputusan. Nah, melalui social emotional learning juga, guru akan lebih mudah memahami karakteristik peserta didik, memahami kondisi atau permasalahan yang dihadapi, serta mampu mencari solusi terbaik untuk dirinya dan untuk peserta didiknya di kelas. Guru menjadi role model yang baik bagi peserta didik dengan menunjukkan sikap yang tenang, bersahabat, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Baiklah, demikian tadi presentasi dari saya mengenai experiential learning untuk sosial. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan ke Bu Meja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni. Tadi penyampaian lanjutan yang berkaitan mengenai dengan gaya belajar pula ya, ketika seorang guru dengan kondisi siswa yang beragam, baik karakteristiknya, emosional, dan latar belakang sosial apapun, pasti siswa ada yang sulit belajar, ada yang dengan cara belajar mereka itu satu sama lain berbeda. Tadi sudah diungkapkan menurut Cole bahwasanya ada 4 gitu ya. Saya catat tadi yang kemarin mengingatkan di materi LMS, yaitu ada divergen, ada asimilasi, ada konvergen, dan akomodasi gitu. Kalau kita ngomong divergen ya, itu seperti halnya divergen, itu kayaknya menyebar gitu. Jadi orang mungkin dengan tipikal belajar seperti divergen ini lebih ke senang hal-hal yang baru, beragam gitu ya. Jadi nggak mau berkutik di itu saja gitu ya, katakanlah mau banyak belajar di hal yang lain untuk divergen. Lalu ada asimilasi. Ini kalau saya petik adalah seseorang yang belajar dia lebih mementingkan nilai logis daripada praktis. Ketika kita ngomong logis, berarti kan logika ya daripada praktis. Berarti dia berpikirnya iku nek ora nyambung daripada engko nyambung akeh resikone gitu ya. Itu mendingan cukup pakai by teori aja ya kalau di sini ya, kalau orang asimilasi ya. Jadi lebih ke logikanya dulu, mainnya lebih kuat daripada nanti praktisnya ternyata banyak kekurangan atau banyak resiko yang ditanggung. Tapi ini kayaknya sepertinya akan berbeda dengan konvergen ya. Kalau kita ngomong konvergen itu berusaha menemukan kegunaan praktis ya dari teori. Berarti ketika tadi secara logika teori yang sudah godok sebelumnya atau sudah dipikirkan jauh-jauh hari, kemudian bagaimana nanti suatu saat perlu ada implementasinya gitu, ada prakteknya langsung, daripada nanti hanya sekedar teori, tapi di situ dengan adanya praktek, oh ternyata dari manfaat praktek itu juga pun teorinya bisa kita gunakan, kita manfaatkan gitu ya. Jadi kalau ini butuh action juga. Tapi kalau lebih action lagi adalah di akomodasi yang keempat, ketika individu ini aktif dan senang dengan belajar langsung. Jadi memang ketika praktek belajar langsung itu bukan hanya sekedar
anak diajak belajar untuk menghafal, anak diajak untuk belajar sifatnya apa ini menganalisis teori semata, tapi anak bagaimana nanti dia mulai belajar mendemonstrasikan, apa ya istilahnya memecahkan masalah, kemudian bagaimana anak nanti bahkan bermain peran dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Erni gitu nggih. Oke, ini topik 4, lanjut ke topik 5, yaitu tinggal Mbak Mawar sama Mbak Aulia. Monggo siapa dulu? Jadi Ibu, mungkin saya terlebih dahulu. Home Pimpa. Nggak bisa ya. Kalau dari urutan abjad ya Aulia. Gitu. Enggak, Ibu. Tapi kalau sama dengan huruf M-nya kayak saya Mbak Mawar M gitu. Oke, monggo Mbak Aulia dulu nggak apa-apa. Enggak, Ibu. Mohon izin share screen, guys, Bu. Ya Mbak. Masih Apakah sampun terlihat? Masih proses Mbak. Nah, sampun. Bon muncul, monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bu Meida atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal refleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Adapun review pengalaman belajar, materi yang saya pelajari dalam mata kuliah ini diantaranya yaitu yang pertama terkait tentang kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka Castle. Kemudian yang kedua terkait tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Yang ketiga terdapat experiential learning. Yang keempat ada experiential learning untuk pembelajaran emosional. Dan topik yang kelima, yaitu topik yang terakhir, ada school well-being. Adapun refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada topik 5. Pada topik 5 ini membahas tentang school well-being. School well-being adalah kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara material maupun non-material di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi. Yaitu ada dimensi yang pertama yaitu having. Having adalah bagaimana persepsi dan perasaan individu terhadap kondisi sekolah. Dimensi ini meliputi lingkungan fisik sekolah, termasuk kenyamanannya, rasa aman, kebisingannya atau tidak, kemudian pertukaran udara, ruang terbuka, dan lain sebagainya terkait tentang fisik sekolah. Aspek lain dari kondisi sekolah berhubungan dengan kondisi pembelajaran, seperti kurikulumnya, jumlah peserta didik di dalam satu kelas, dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang lain adalah bagaimana peserta didik merasa mendapatkan dukungan atau pelayanan selama bersekolah, seperti terdapat kantin, ruang kesehatan, wali kelas, guru bimbingan, konseling, dan lain sebagainya. Kemudian aspek yang kedua terdapat loving. Loving ini mengacu pada lingkungan sosial saat pembelajaran, meliputi hubungan dengan guru, dengan teman sekelas, interaksi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Dimensi ini pada dasarnya mengacu pada iklim atau suasana di sekolah. Relasi yang baik antara peserta didik, guru, dan peserta didik, kemudian guru dengan sesama guru, itu menciptakan iklim sekolah yang baik dan harmonis. Yang ketiga yaitu terdapat being. Being ini mengacu pada bagaimana individu di sekolah menghargai keberadaan mereka. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan baik dan menghargai peranannya sebagai peran guru.
Peserta didik juga merasa percaya diri, bahagia mendapatkan pendidikan. Being ini juga mengacu sampai seberapa besar sekolah melibatkan peserta didik mendorong kreativitas peserta didik di dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang keempat, terdapat health atau status kesehatan. Status kesehatan ini mengacu pada kesehatan fisik dan mental peserta didik maupun guru. Kemudian adapun analisis artefak pembelajaran. Yang pertama pada bagian koneksi antar materi. Pada koneksi antar materi ini berisi tentang beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana membuat kelas menjadi lebih aktif dan mau terlibat. Bagaimana nantinya kita sebagai guru dapat mengakomodir peserta didiknya dan materi apa saja yang dipelajari yang dapat dipelajari dan digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian adapun pertanyaan yang kedua yaitu terkait tentang materi lain atau mata kuliah lain yang dapat diterapkan bersamaan dengan mata kuliah ini. Dua pertanyaan tersebut sudah kami unggah di LMS. Kemudian, mohon maaf ada pertanyaan berikutnya yang ketiga yaitu terkait tentang faktor apa saja yang mempengaruhi school well-being. Kemudian yang terakhir pada bagian aksi nyata. Pada bagian aksi nyata ini kelompok kami diminta untuk membuat proyek yang berkaitan dengan school well-being pada mata pelajaran tertentu di sekolah pada saat PPL 1 kemarin. Adapun pembelajaran yang bermakna atau good practice-nya, proses perubahan yang ingin saya terapkan adalah pada saat proses pembelajaran itu penting bagi guru dalam menerapkan school well-being, di mana seluruh warga sekolah dapat menciptakan iklim yang baik agar memberikan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Dengan terciptanya iklim yang baik akan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Bu Maida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mawar dulu sebelum saya review. Nanti di Mbak Mawar ya. Monggo. Terima kasih, Nggih, Mbak. Bu. Monggo Mbak Mawar. Nggih. Nggih, terima kasih. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu, Bu. Nggih, monggo Mbak Mawar. Apakah sudah terlihat Ibu dan teman-teman? Ampun. Monggo, Mbak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi seminar pendidikan pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Untuk sebelumnya, pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini terdapat 5 topik. Yang pertama yaitu kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CESL. Topik yang kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CESL. Topik ketiga tentang experiential learning. Topik keempat membahas mengenai experiential learning untuk pembelajaran emosional. Sedangkan untuk topik yang kelima mengenai school well-being. Kemudian untuk review pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada topik 5 mengenai school well-being, yaitu pentingnya memahami mata kuliah ini karena dalam pembelajaran sosial dan emosional akan tercipta lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi siswa terhadap dirinya, orang lain, serta lingkungan sekolah. PSE juga memberikan kekuatan bagi siswa untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Nah, pada topik ini akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana guru dapat menciptakan school well-being, sekolah yang sejahtera dan menyenangkan, dengan tujuan
mempelajari topik ini agar mahasiswa mampu merancang program atau kegiatan yang dapat mendorong sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, mampu mengelola dan menganalisis data dengan baik, serta memberikan umpan balik pada sekolah dan peserta didik. Kemudian untuk selanjutnya, dalam topik ini saya mempelajari apa itu school well-being, apa saja faktor yang mempengaruhi school well-being, bagaimana cara meningkatkan school well-being di sekolah dalam menciptakan kesejahteraan siswa dalam belajar. Nah, dalam penerapan school well-being, terdapat aspek yang mendukung kepuasan siswa di lingkungan sekolah, antara lain, 1. Infrastruktur sekolah yang memadai, 2. Penanaman karakter yang baik pada siswa, yang ketiga, manajemen belajar yang baik. Keempat, interaksi sekolah yang baik. Yang kelima, manajemen sekolah yang baik. Dan yang keenam, dukungan atau kolaborasi orang tua kepada siswa. Untuk analisis artefak pembelajaran yang pertama yaitu pada mulai dari diri. Nah, dalam penugasan mulai dari diri ini, saya melakukan refleksi terhadap pengalaman saya dalam lingkungan sekolah maupun belajar. Nah, dalam refleksi tersebut, saya mengidentifikasikan mengenai stres atau tantangan apa yang seringkali saya hadapi di lingkungan sekolah, baik secara internal maupun eksternal. Nah, di sini saya juga menjawab mengenai tantangan yang saya hadapi di sekolah, baik itu secara internal maupun dengan eksternal. Kemudian untuk selanjutnya, pertanyaan reflektif yang kedua yaitu mengenai bagaimana saya dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, jawaban saya yaitu saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait apa tantangan yang sedang saya hadapi, kemudian menganalisis sumber dari tantangan tersebut hingga menemukan solusi atau mengevaluasi sesuai dengan kemampuan saya untuk menghadapinya. Kemudian saya juga akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau sesama guru tentang tantangan yang ada di sekolah tersebut, lalu mengambil tindakan dengan cara mencari langkah yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut. Kemudian untuk refleksi yang ketiga, yaitu bagaimana kondisi lingkungan di sekolah yang pernah saya rasakan, jelaskan apakah menyenangkan, bersih, dan lain-lain, apa yang saya rasakan sebagai peserta didik di sana. Nah, jawaban tersebut sudah saya paparkan pada slide di sini. Kemudian untuk refleksi yang keempat, mengenai bagaimana tanggapan atau pendapat saya mengenai profesi guru, apakah profesi tersebut membahagiakan untuk saya dan mengapa. Kemudian untuk bagian analisis pada eksplorasi konsep, nah di sini terdapat bahan bacaan tentang materi school well-being. Nah, dalam bacaan tersebut memaparkan apa itu school well-being, apa saja dimensi school well-being, iklim ruang kelas, dan faktor yang mempengaruhi school well-being. School well-being merupakan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara material maupun non-material di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu yang pertama having atau kondisi situasi sekolah, yang kedua loving mengarah pada hubungan sosial, yang ketiga being pemenuhan diri, dan yang keempat health kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian di sini terdapat 2 video yang mana pada materi video pertama ini, setelah saya lihat, maka saya dapat menyimpulkan bahwa well-being merupakan kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati, tidak adanya emosi negatif, kepuasan dengan kehidupan, dan kemampuan menilai hidup secara positif, serta merasa baik. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa meskipun tidak semua orang terdiagnosis penyakit mental, setiap orang memiliki kesehatan mentalnya sendiri dengan kebutuhan dan tantangan yang unik. Nah, pada video 1 ini menjelaskan tentang pentingnya school well-being. Kemudian selanjutnya pada video kedua ini menjelaskan tentang mengapa guru harus bahagia atau sejahtera. Nah, berdasarkan video yang kedua, menjelaskan alasan mengapa guru harus bahagia atau sejahtera. Nah, guru harus bahagia atau sejahtera karena guru yang bahagia akan sejahtera dan memiliki kesehatan mental yang baik, sehingga mampu mengusahakan lingkungan belajar yang sehat bagi peserta didik. Tentunya, setiap orang berusaha mencari kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidupnya. Begitu pula dengan guru, sehingga bila guru merasa bahagia dan sejahtera dalam kondisinya, maka ia dapat menunjukkan sikap dan emosi yang positif. Kemudian untuk
artefak pada ruang kolaborasi. Pada bagian ini, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat atau kelompok PPL, kelompok mahasiswa, mengenai observasi kelas, kemudian menjelaskan iklim kelasnya, siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran, bagaimana peran guru dan peserta didik di kelas. Nah, pada penugasan ini, saya bersama teman-teman mengobservasi kelas pada saat PPL 1, yaitu pada kelas 1, kami mengobservasi mengenai bagaimana iklim kelas pada kelas 1, kemudian siapa yang lebih berperan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana peran guru di dalam kelas tersebut, kemudian juga peran peserta didik di kelas. Nah, untuk ruang kolaborasi tugas kedua, yaitu mahasiswa diminta untuk menonton film Laskar Pelangi dan Hiki. Kemudian setelah menonton, kami menganalisis bagaimana iklim kelas pada dua setting tersebut, kemudian mengobservasi bagaimana perilaku guru dan peserta didik yang ada di film tersebut, bagaimana peran guru, bagaimana tingkah laku awal peserta didik, apakah ada perubahan perilaku, kemudian mengapa. Nah, ini saya lampirkan hasil diskusi pada penugasan kedua. Kami menganalisis mengenai iklim pada film Laskar Pelangi dan Hiki. Kemudian hasil dari film Hiki tersebut kami memaparkan bagaimana iklim kelasnya, perilaku gurunya. Nah, dalam film Hiki tersebut didapatkan bahwa perilaku guru memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan sangat baik. Guru memiliki pemahaman materi yang baik, guru mampu mengelola kelas dan dapat bersikap sabar, optimis, dan berpikir positif, serta menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan variatif. Kemudian pada perilaku peserta didik, awalnya peserta didik mengajukan gurunya, bahkan menjahilinya, tetapi setelah berbagai pendekatan, peserta didik mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk peran gurunya, guru dapat membimbing peserta didik sesuai dengan bakat dan juga minatnya. Di sini juga terdapat analisis mengenai tingkah laku awal peserta didik dan juga perubahan perilakunya. Kemudian untuk artefak selanjutnya pada bagian elaborasi pemahaman. Nah, di sini pada penugasan LMS terdapat elaborasi pemahaman, terdapat diskusi pada kelompok 4, yaitu membuat pertanyaan tentang konsep school well-being yang belum saya pahami, kemudian dapat didiskusikan dengan dosen ataupun rekan mahasiswa. Nah, dalam elaborasi pemahaman ini, pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana pengaruh penerapan school well-being terhadap motivasi belajar peserta didik. Kemudian selanjutnya pada bagian koneksi antar materi. Dalam penugasan koneksi antar materi ini, saya membuat koneksi Mana cek Mbak Mawar? Sinyal deh. Cek Mbak Mawar. Di tempat teman-teman. Oh iya. Mbak Mawar keluar berarti. Sinyalnya Ibu. Iya, betul. Ya sudah tidak apa-apa, tadi sudah tersampaikan jelas dan kompleks banget gitu guys. Tadi dari yang Mbak Ulia, kemudian dilengkapi oleh Mbak Ulia ya tadi ya, terus kemudian Mbak Mawar gitu. Tadi betul sekali ya dengan well-being yang kebetulan di topik 5 saya nggak bisa Zoom dan tahu-tahu sudah UAS dan nanti kami tunggu walaupun masih sampai Juni tapi paling tidak kecil agar nanti kalau kata pepatah biasanya kalau sudah satu hilang itu nanti tumbuh 1000 lagi tugas berikutnya ya. Tapi paling tidak sebagai cara untuk kita tidak
banyak yang numpuk. Cuma tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Apapun itu jaga kesehatan, jaga pola makan dan pola tidur gitu ya. Paling enggak nanti habis ini healing-healing dikit-dikit gitulah gitu nih, walaupun nanti sekedar healing ke pasar kayak saya tadi ya Mbak Bekti mau belanja pasar ini tadi. Oke, tadi di well-being-nya menarik sekali ya, school well-being. Bagaimana ketika sekolah itu harus harapannya mampu menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik dengan suasana hati dan emosi yang positif. Nah, tapi ada kalanya ketika beberapa orang tua maaf siswa atau siswa tertentu kita tidak tahu anak yang mungkin dia itu hiper ya, hiper itu ada yang secara mental itu sebenarnya baik tapi mungkin agak sulit dikendalikan gitu ya, dan itu kan peran guru seperti apa dan harus menciptakan kondisi yang memungkinkan anak itu mampu nyaman belajar, atau nanti bukan nyaman ya, bagaimana dengan teman-temannya itu bisa mengkondisikan gitu nggih. Dan Ibu, ya Mbak Mawar enggak apa-apa, nanti ini udah saya review aja Mbak, tadi jangan keluar Zoom ya. enggak Bu, sinyalnya. Heeh, Gimana Bu? Saya Nggak apa-apa. melanjutkan lagi. Enggak usah, enggak apa-apa Mbak Mawar, sudah enggak, ini enggak. kok gitu ya. Jadi udah tersampaikan penuh tadi dan ini saya review di akhir gitu ya Mbak ya. Terus kemudian untuk pembelajaran yang school well-being tadi juga harapannya adalah guru itu nanti juga bahagia, guru itu punya energi positif dulu di kelas ya nggak? Kalau pernah saya bilang, guru mungkin habis berantem sama suaminya kah atau mungkin sama istrinya, nanti tahu-tahu emosional atau dia punya masalah tertentu di rumah dari luar, dia jangan sampai bawa ke kelas gitu. Jadi bagaimana kesehatan mental guru yang baik dan merasa positif itu nanti akan terbawa yang positif juga di kelas gitu ya. Jadi istilahnya simbiosis mutualisme, bagaimana guru itu menjadi faktor pendorong pendukung dan utama nanti untuk bisa membimbing para peserta didik gitu. Oke teman-teman, dan ini terima kasih tersampaikan penuh dengan pembelajaran sosial emosional kita. Dan sekarang sudah pukul 2:15. Kita lanjut ke asesmen 2 ya. Iya Bu. Ya, Bu. Topiknya ada berapa? Karena saya nggak mengampu di sini. Topiknya Ada 2 siklus Ibu, dan setiap siklus itu ada 6 topik. Jadi nanti satu mahasiswa itu 2 topik Ibu. oke, langsung 2 topik gitu ya. Tapi di asesmen ini beda dengan yang lainnya Bu. Kalau di yang lain kan mulai dari diri sampai di aksi nyata. Akan tetapi kalau di asesmen ini topik 1 itu mulai dari diri dan eksplorasi seperti itu Bu. Nanti di topik 2 demonstrasi seperti itu. Jadi cuma satu-satu komponennya. Oke, kalau yang lainnya kan full semuanya ada. Full. Oke, siap. Oke, nanti ini penyampaian dari pertama Sinten. Yang pertama saya, Bu. Oh, Mas Bowo lagi. Ya, siap. Oke. Monggo Mas Bowo, waktu dan tempat Oke. saya. Mohon izin teman-teman dan Bu Meida. Langsung saja saya sampaikan pada jurnal refleksi seminar pendidikan profesi guru dalam mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di SD bagian yang kedua pada semester kedua. Nah, dalam mata kuliah ini terdapat 2 siklus masing-masing. Masing siklus terdapat 6 topik. Nah, siklus pertama ini yang topik pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan pendekatan TARL di SD. Lalu yang topik kedua melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Lalu pada topik 3 dan sampai ke topik 6 itu sama, yaitu mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Lalu pada siklus 2 terdapat 6 topik juga. Pada topik pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif dengan CRT di SD. Lalu pada topik 2 yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif
serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik di SD. Lalu pada topik 3 dan sampai topik 6 yaitu sama mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar. Nah, refleksi pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada siklus pertama di topik 1 dan topik 2. Pada topik 1 yaitu menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif dengan pendekatan teaching at the right level di SD. Yaitu pada topik ini saya mempelajari tentang membuat modul yang menggunakan pendekatan TRL untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di SD. Pada tahap awal perlu mengkaji dan menyusun alur tujuan sebagai komponen yang penting dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Lalu dalam menyusun perencanaan dan perangkat pembelajaran Assessment 2 ini tidak terlepas dari konsep pembuatan perencanaan yang sudah disampaikan pada perkuliahan prinsip pengajaran dan asesmen atau PPAE yang kedua. Lalu pada topik 2 yaitu mempelajari bagaimana cara melaksanakan dan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif sehingga mampu menciptakan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Lalu peserta didik akan merasa senang dan nyaman untuk belajar di sekolah tanpa merasa malu atau tertekan untuk datang ke sekolah. Pada topik ini direvisikan perangkat pembelajaran pada PPAE yang pertama dengan konsep, yang kedua dengan konsep teaching at the right level dan mencermati konsep-konsep pada perangkat pembelajaran dengan pendekatan TRL. Nah, untuk analisis artefak pembelajaran yaitu pada topik 1 dan topik 2 itu dapat dilihat dari topik siklus yaitu dimulai diri yaitu ada LK10 tentang assessment penyusunan perangkat pembelajaran dengan culturally responsive teaching. Itu kami bekerja sebagai kelompok, bekerja berkelompok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja pada LMS. Terdapat 11 pertanyaan dengan respon yang telah dijawab. Lalu dalam LK11 yaitu ada refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran culturally responsive teaching. Lalu dalam LK12 yaitu menganalisis instrumen rubrik. Nah, modul ajar yang dipakai adalah modul ajar Mbak Bekti yang sudah tersusun dengan baik, yang sudah disepakati pada kelompok 4. Begitu, lalu yang kedua ada eksplorasi konsep, yaitu tentang menganalisis bahan ajar. Ada rubrik instrumen penilaian yang telah ada di LMS. Selanjutnya kita bersama-sama menganalisis. Lalu yang ketiga adalah kita juga menganalisis karena yang pertama tadi membuat modul ajar, kita sepakati dalam kelompok 4 membuat modul ajar yang dari Mbak Bekti yang sudah tersusun dengan baik dan rapi sampai pada terdapat juga refleksi evaluasi soal evaluasi serta pengayaan dan remedial artefak-artefak yang dapat disusun. Selanjutnya adalah pembelajaran bermakna. Setelah mempelajari lebih mendalam tentang PPAE 2 ini, banyak pembelajaran yang bisa didapatkan. Contohnya, saya juga menjadi lebih paham mengenai cara menyusun perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TRL dan CRT. Lalu mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik dan benar agar peserta didik nyaman belajar di sekolah dan bagaimana agar hasil belajar peserta didik meningkat. Bahwa selain materi, metode maupun strategi belajar yang baik, guru juga perlu memperhatikan keberagaman yang ada di sekitar. Maksudnya adalah yang ada di lingkungan kelas untuk terus dilestarikan dan dikenal pada peserta didik. Hal bermanfaat lainnya yang saya dapatkan yaitu melalui pembelajaran ini dapat membantu saya untuk meningkatkan kreativitas berpikir dan cara menjadi seorang guru yang profesional di masa depan. Nah, seperti itu cukup untuk pemaparan pada topik saya.
Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Maida. Terima kasih. Terima kasih Mas Bowo ya, tadi penyampaian tentang awal konsep. Tadi menarik saya menyimak ada istilah TARL ya, gitu. Tulisannya itu teaching at the right level gitu, nggih. Bagaimana seorang guru itu kita seperti halnya melakukan assessment dulu ya, untuk bisa mengetahui dalam hal bagaimana siswa itu secara potensi, karakteristik, dan kebutuhannya. Dan ini seperti halnya sama dengan di PSE juga, bagaimana seorang guru mengawali kita mengidentifikasi perasaan mereka ya, gitu nih. Kalau di sini kan identifikasi dari karakteristik mereka dengan kebutuhan belajar mereka. Dan harapannya nanti akan menuju ke tahap guru setelah melakukan asesmen di awal tadi, kalau kita bilang itu ada asesmen diagnostik gitu ya, itu nanti guru selanjutnya melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini yang mana nanti tercantumkan dalam metode atau perangkat pembelajaran yang nantinya akan teman-teman terapkan. Dan ini TARL itu ada istilah juga, apa tadi, apa ya Mas ya? CRT ya? Mas, CRT Bu Nggih. ya itu yang seperti apa ya? Kalau saya tadi CRT itu belum ini ya, CRT. Jadi CRT itu kayaknya apa Mas? Karena ini tadi materi assessment ya, jadi kalau di materi sebelumnya saya kurang paham. Oke, kalau saya baca ini sekilas lagi ya, CRT. Nah, kalau diagnostik itu kan ada yang kognitif, ada yang non kognitif ya, yang nanti juga pas di pembelajaran diferensiasi kita bahas. Kalau CRT tadi apa Mas infonya? Untuk CRT, pendekatan CRT adalah culturally responsive teaching. Pendekatan itu adanya persamaan hak setiap mahasiswa untuk mendapatkan pengajaran ya, tanpa membedakan latar budaya gitu. Culture. Ya. Oke, ini hampir sekilas dengan di disertasi saya ya, ada istilahnya ini ya, bagaimana nanti tidak membedakan gender, bagaimana tidak membedakan apa hak dan kewajiban mereka untuk berpendapat dan sebagainya ya. Oke, ini kalau di dalam disertasi saya disebut budaya akademik gitu nih. Kalau ini kan CRT ya, culture, R-nya apa tadi Mas? Saya lupa. R-nya? Respon, T-nya teaching ya. Oke, siap. Lanjut untuk yang kedua, Sinten? Saya, Ibu. Ini jadi kalau Mas Bowo itu siklus 1 ya? Halo? Halo, pripun ya, Bu? Kalau Mas Bowo tadi itu siklusnya siklus 1 atau ada 2 siklus? Siklus 1 di topik 1-2. Saya siklus 1 di topik 3-4. Oh gitu, ya, siap. Soalnya urutannya ini ya belum paham banget ya saya tadi, makanya kok siklusnya cuma 1 tok gitu. Oke, berarti ini Mbak Betty melanjutkan tapi di topik 3 dan 4 ya? Nggih, Ibu. Nggih, nuwun, monggo. Sebelumnya apakah sudah terlihat ya, Bu? Sampun. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Maida dan juga teman-teman telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pada mata kuliah asesmen 2 ini berbeda dengan mata kuliah yang lain, di mana kami itu mempelajari 2 siklus, ada siklus 1, UTS, siklus 2, dan juga UAS. Di mana siklus 1 ini terdapat 6 topik. Topik pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif 2 dengan pendekatan TARL, itu berisi tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Topik 2
melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, berpihak pada peserta didik, itu berisi tentang ruang kolaborasi, serta topik 3 sampai topik 6 itu mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan di sekolah, di mana topik 3 ini berisi tentang demonstrasi kontekstual, topik 4 elaborasi pemahaman, topik 5 koneksi antar materi, dan topik yang ke-6 yaitu aksi nyata. Selanjutnya yaitu pada siklus 2, ini juga terdapat 6 topik. Topik yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di CRT di sekolah dasar, itu berisi tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Topik yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif, serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, berpihak pada peserta didik di sekolah dasar. Ini berisi tentang ruang kolaborasi. Topik ketiga sampai ke-6 yaitu mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar, di mana topik 3 ini berisi tentang demonstrasi kontekstual, topik 4 elaborasi pemahaman, topik ke-5 koneksi antar materi, dan topik yang ke-6 yaitu aksi nyata. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada mata kuliah ini saya memilih topik 3 yaitu mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan di sekolah pada bagian demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini mencermati perangkat pembelajaran sesuai dengan pendekatan TARL. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bowo di topik 1 dan topik 2, dan sekarang ini merupakan evaluasi dari modul ajar yang telah dibuat. Pendekatan TARL ini merupakan salah satu bentuk asesmen formatif yang bisa menjadi pilihan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Mengevaluasi pembelajaran dan asesmen itu artinya melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen. Oleh karena itu, dibutuhkan identifikasi kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen. Nah, berikut ini merupakan tugas yang terdapat pada demonstrasi kontekstual, di mana kami secara berkelompok itu menjawab dan mengunggah hasil diskusi demonstrasi kontekstual yang terdiri dari LK3, Instrumen Penilaian Perencanaan Pembelajaran, yang semua ini itu berdasarkan pada RPP yang telah dibuat pada topik 1 yang telah disampaikan oleh Mas Agus tadi. Pertanyaan yang kedua yaitu tabel 5 itu menyusun evaluasi atau asesmen pembelajaran. Tabel 6 itu penilaian ranah sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Yang keempat itu ada tabel 7 itu tentang kekuatan dan saran perbaikan pada ranah penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima itu ada tugas proyek, yaitu di mana kami membuat video pelaksanaan pembelajaran, dan video ini diupload di YouTube atau Google Drive dan di-share, lalu diunggah pada LMS. Selanjutnya ada LK4 yang berisi instrumen penilaian simulasi pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh itu ada LK5 yang berisi instrumen penilaian video simulasi pembelajaran. Jadi seperti ini kami mengunggah video dan juga pertanyaan yang berada di LK yang sudah tersedia di dalam LMS. LK tersebut contohnya salah satunya seperti ini. Yang ada di LK3 yaitu instrumen penilaian perencanaan pembelajaran. Jadi setelah membuat pada topik 1 dan topik 2, di sini kami menilai RPP atau modul ajar yang sudah kami buat, terus setelah itu kami mengunggah pada link demonstrasi kontekstual. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Selain topik 3, di sini saya juga memilih pada topik 4, yaitu mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang telah dilaksanakan di sekolah dasar, itu pada bagian elaborasi pemahaman. Nah, pada elaborasi pemahaman ini melakukan diskusi dengan teman sejawat, dosen, guru pamong, atau guru penggerak, atau praktisi pendidik, membahas tentang perangkat pembelajaran yang telah disusun dengan menggunakan pendekatan TARL agar lebih matang atau lebih baik lagi sehingga memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Refleksi perlu dilakukan karena digunakan sebagai upaya melihat kembali apa yang telah dilakukan sehingga kita dapat melihat kelebihan dan kekurangannya dari komponen perangkat pembelajaran yang sudah dibuat.
Pada topik 4 ini analisis artefak pembelajarannya yaitu mengunggah elaborasi pemahaman yang terdapat 6 tabel yang harus kami isi, yaitu tabel 8 yang berisi tentang refleksi simulasi pelaksanaan pembelajaran, tabel 9 itu refleksi penyusunan perangkat pembelajaran TARL, tabel 10 refleksi pelaksanaan pembelajaran TARL, tabel 11 itu refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran, tabel LK ke-6 yaitu saran masukan dari teman sejawat dosen guru pamong. LK ke-7 yaitu alternatif perbaikan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan perbaikan evaluasi pembelajaran. Nah, seperti ini setelah kami berdiskusi untuk menjawab LK-LK tadi, ada tabel 9, tabel 10, seperti ini bentuknya. Terus setelah itu kami gabungkan menjadi satu dan diunggah ke dalam Google Drive, lalu kami unggah ke dalam LMS, seperti itu. Selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna. Dengan mempelajari topik ini, saya dapat mengevaluasi pembelajaran dan asesmen, melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran dan asesmen. Saya akan berusaha menjadi manusia atau individu yang lebih baik lagi, sehingga menjadi guru yang lebih mengerti akan kebutuhan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menuju ke aksinya ya, dari tahapan tadi baru menuju refleksi siklus satunya dari kita melakukan asesmen. Dan ini teman-teman juga ada dalam bentuk pembuatan seperti kisi-kisi soal, itu tidak di setiap asesmen ini? Ada Ibu di modul ajar yang di topik 1 tadi di Mas Bowo. Mungkin bisa dibuka Mas Bowo. Mau share screen sakit badan nih. Ini coba Mas. Maksudnya pengen lihat kan asesmen itu kan identik bagaimana nanti mulai dari kita menyusun kisi, terus instrumen soal, terus kunci jawaban ya, terus penskoran, perhitungan skor ya itu. Terus nanti mungkin ada rubrik-rubriknya gitu. Ya, sekitar dulu. Iya. Terus nanti ke depannya pada saat asesmen ini kan ini sudah menuju asesmen 2 ya. Kalau yang 1 kemarin kan beda sama yang 2 sekarang, yaitu sudah istilahnya dalam bentuk teman-teman mereview di setiap siklus gitu, atau nanti bahkan ini nanti teman-teman mendiagnostiknya kan ada diagnostik kognitif dan non kognitif gitu ya, itu memilih salah satu atau seperti apa, atau keduanya harus dilakukan? Yang kemarin penugasan waktu di asesmen 2 dua-duanya dilakukan. Maksudnya pripun ya Bu? Kan gini, penilaian itu kan asesmen ada yang diawali dari jenengan melakukan diagnostik awalnya itu ada kognitif dan non kognitif ya. Yang kognitif itu kan pakai tes, non kognitif kan pakai wawancara, angket gitu kan. Nah, ini yang dipakai dalam asesmen 2 ini secara aksi nyatanya keduanya dipakai atau tergantung dari kebutuhan? Di sini kami dalam asesmennya itu ada penilaian sikap dan juga sosial seperti itu Ibu. Jadi enggak cuma kognitifnya tapi juga sikap, sosial, dan juga psikomotornya seperti itu Bu. Coba dilihat yang bagian asesmennya Mbak, yang di ini kognitif. Oh ini kan tadi tingkatan berpikir kritis refleksinya ya Mbak ya. Yes. Ini kan pakai K13 kan ya Mbak Chris? Ini modul ajar Ibu. Udah modul ajar Mbak, coba depannya. Ada fasenya. Fase. Oke, fase B, kelas 4. Oh ya, berarti sudah ini. Lanjut Mbak yang bawah, coba Mbak kisi-kisi.
Dan menika Ibu lembar penilaian rubrik, lembar penilaian sikap. Halo, itu skornya mana, Mbak? Tadi ternyata saya masih di unmute ya. Lupa tidak membuka. Tadi nggak ada. Ada di bawah, Bu.